Perkenalkan, nama saya Susanti, NIM 14014183334. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari bimbingan dan konseling, fungsi bimbingan dan konseling, serta orientasi dari bimbingan dan konseling. Nah, kita memasuki pada topik yang pertama, yaitu tentang tujuan dari bimbingan dan konseling. Tujuan ini terdiri dari dua, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Nah, tujuan secara umum itu terdiri dari 5, yaitu yang pertama itu untuk mengenal diri sendiri dan lingkungannya. Nah, dengan kita mengenal diri sendiri dan lingkungannya, siswa itu dapat mengenal kelebihan dan kekurangan dari diri mereka sendiri. Nah, yang kedua yaitu dapat menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis. Nah, maksudnya itu mereka dapat menerima keterbatasan yang mereka miliki secara positif dan dinamis. Kemudian yang ketiga yaitu untuk dapat mengambil keputusan sendiri tentang berbagai hal. Dengan demikian akan memberikan kepuasan tersendiri bagi dirinya. Nah, yang keempat yaitu untuk dapat mengarahkan diri sendiri. Nah, hal ini itu didasarkan pada keputusan yang mereka ambil, apakah sesuai dengan apa yang ada pada diri mereka atau tidak. Nah, yang kelima yaitu untuk dapat mewujudkan diri sendiri. Nah, dengan pengenalan diri dan lingkungan, itu mengambil keputusan sendiri dan dengan mengarahkan diri sendiri, akhirnya siswa itu diharapkan dapat mewujudkan diri sendiri. Nah, selanjutnya yaitu tujuan bimbingan dan konseling secara khusus. Nah, secara khusus layanan bimbingan dan konseling itu bertujuan untuk membantu siswa agar dapat mencapai tujuan perkembangan meliputi pribadi sosial, belajar, dan juga karir. Nah, dari aspek pribadi sosial itu membantu siswa untuk yang pertama memiliki kesadaran diri, kemudian dapat mengembangkan sikap positif, kemudian membantu pilihan secara sehat dan mampu menghargai orang lain, serta memiliki rasa tanggung jawab. Nah, kemudian untuk tujuan dari aspek belajar, nah itu membantu siswa dapat melaksanakan keterampilan atau teknik belajar secara efektif. Selanjutnya untuk menetapkan dan perencanaan pendidikan, kemudian juga mampu belajar secara efektif. Nah, dalam aspek karir itu membantu siswa untuk membentuk identitas karirnya dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan di dalam lingkungan kerja, mampu merencanakan masa depan. Selanjutnya juga membantu pola-pola karirnya, yaitu kecenderungan arah karirnya mau menjadi apa suatu hari nanti. Kemudian juga mengenal keterampilan, kemampuan, dan juga bakat dari siswa tersebut. Nah, sekarang kita lanjut pada topik yang kedua, yaitu tentang fungsi dari bimbingan dan konseling. Nah, fungsi dari bimbingan dan konseling yang pertama yaitu fungsi pemahaman. Itu fungsi bimbingan dan konseling yang membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya, seperti potensinya, kemudian lingkungannya, seperti pendidikan, pekerjaan, maupun norma agama. Kemudian yang kedua yaitu fungsi preventif. Ini fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk membantu mengatasi berbagai masalah yang terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi dari pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya itu lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya, di mana konselor itu berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang
kondusif, serta memfasilitasi perkembangan dari konseling. Nah, selanjutnya yaitu fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Nah, yaitu berkaitan dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang memiliki masalah, baik itu pribadi, sosial, belajar maupun karirnya. Selanjutnya yaitu fungsi penyaluran. Nah, fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Nah, selanjutnya yaitu fungsi adaptasi, yaitu membantu para pelaksana pendidikan seperti kepala sekolah, staf, konselor maupun guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan maupun kebutuhan dari konseli. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi penyesuaian, yaitu merupakan fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan dirinya dan lingkungannya secara dinamis dan juga konstruktif. Selanjutnya ada fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam pemikiran, berperasaan maupun bertindak. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi fasilitas, yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan maupun perkembangannya, baik secara optimal, serasi, dan seimbang. Kemudian ada fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya menjaga dirinya dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta di dalam dirinya. Selanjutnya, topik yang ketiga yaitu tentang orientasi dari bimbingan dan konseling. Nah, apa sih orientasi bimbingan dan konseling itu? Nah, orientasi bimbingan dan konseling adalah titik berat pandangan atau pusat perhatian konselor terhadap kliennya. Nah, jenis dari orientasi ini itu terdiri dari 3, yaitu orientasi perseorangan, orientasi perkembangan, dan juga orientasi permasalahan. Nah, yang pertama yaitu orientasi perseorangan. Nah, orientasi ini menghendaki agar konselor itu menitik beratkan pada pandangan siswa secara optimal. Dalam hal ini, individu itu diutamakan dan kelompok itu dianggap sebagai lapangan yang memberikan pengaruh tertentu terhadap individu. Nah, dengan kata lain, kelompok ini itu dimanfaatkan untuk kepentingan dan kebahagiaan dari individu tersebut. Akan tetapi, pemusatan perhatian terhadap individu ini itu tidak mengesampingkan atau mengabaikan adanya kepentingan kelompok. Dalam hal ini, kepentingan kelompok tersebut diletakkan dalam kaitannya dalam hubungan timbal balik yang wajar antara individu dengan kelompoknya. Kemudian yang kedua yaitu orientasi perkembangan. Nah, orientasi perkembangan ini dalam bimbingan dan konseling itu menekankan pada peran perkembangan yang terjadi pada saat ini maupun yang akan datang. Nah, orientasi ini tuh lebih menekankan pentingnya peranan yang terjadi pada individu dan sekaligus bertujuan untuk mendorong konselor dan juga klien itu untuk menghilangkan problem yang menjadikan laju perkembangan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu orientasi permasalahan. Nah, orientasi masalah itu secara langsung bersangkutan dengan
fungsi pencegahan dan fungsi pengentasan. Nah, fungsi pencegahan ini itu menghendaki agar individu itu dapat terhindar dari masalah yang mungkin membebani dirinya. Sedangkan untuk fungsi pengentasan itu menginginkan agar individu itu sudah terlanjur mengalami masalah dalam pengentasan bisa dientaskan masalah tersebut. Sedangkan ada juga fungsi lain seperti fungsi pemahaman, fungsi pemeliharaan, dan juga fungsi pengembangan. Nah, fungsi pemahaman ini memungkinkan individu itu untuk memahami informasi dan aspek lingkungan yang berguna untuk mencegah timbulnya masalah pada diri klien, serta dapat juga bermanfaat untuk upaya pengentasan masalah yang terjadi. Kemudian fungsi pemeliharaan itu dapat mengarah pada tercegahnya atau terentasnya masalah tertentu.